Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi B angkatan 2024. Di sini kami akan menjelaskan mengenai amplifikasi PCR. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi PCR. Polymerase chain reaction atau PCR ini merupakan suatu teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi fragmen DNA tertentu secara in vitro melalui proses replikasi yang terkontrol dan berulang. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Carrie B. Mullis pada tahun 1985 dan sejak saat itu menjadi metode fundamental dalam penelitian genetika, bioteknologi, kedokteran, forensik, serta diagnostik molekuler. Secara konseptual, PCR ini meniru mekanisme replikasi DNA yang alami yang terjadi di dalam sel, tetapi dilakukan dalam tabung reaksi dengan bantuan enzim DNA polimerase yang tahan terhadap suhu tinggi, seperti Tau polimerase. Proses PCR ini memungkinkan satu molekul DNA target diperbanyak menjadi jutaan hingga miliaran salinan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga DNA yang semula sulit dideteksi dapat dianalisis lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep PCR. Reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction atau PCR merupakan suatu proses sintetis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Metode PCR ini dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula, sekitar 106 sampai 107 kali. Setiap urutan basa nukleotida yang diamplifikasi akan menjadi 2 kali jumlahnya. Pada setiap N, siklus PCR akan diperoleh 2N kali banyaknya DNA target. Kunci utama pengembangan PCR ini adalah untuk menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Dalam penggunaan PCR ini telah berkembang secara cepat seirama dengan pengembangan biologi molekuler. PCR ini digunakan untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi oleh virus, diagnosis dini penyakit seperti AIDS, genetic profiling in forensic, legal and biodiversity application, biologi evolusi, seed directed mutagenesis of genes oleh mRNA, quantitation di sel ataupun jaringan. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai tahapan dari PCR. Yang pertama ada denaturasi. Pada tahap denaturasi, reaksi PCR terjadi pada suhu kurang lebih 95 derajat Celcius, sehingga DNA utas ganda terdenaturasi atau terpisah menjadi 2 utas tunggal. Yang kedua ada tahap annealing. Tahap awal sintesis sekuen spesifik DNA secara in vitro akan berlangsung pada tahap annealing, di mana primer akan menempel pada sekuens komplementer utas tunggal DNA cetakan atau DNA template. Sintesis DNA ini akan berlangsung pada arah 5 ke 3 dengan suhu sekitar 55 derajat Celcius. Yang terakhir ada tahap extension. Pada tahap extension umumnya terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Proses sintesis yang telah dimulai dari tempat penempelan primer terus berlanjut sampai bertemu dengan sintesis DNA yang dilakukan oleh primer lainnya dengan arah yang berlawanan pada komplemen utas DNA template, sehingga terbentuklah DNA utas ganda yang baru. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen PCR. Yang pertama itu ada DNA template. DNA template itu adalah DNA yang mengandung gen atau bagian DNA target yang ingin diperbanyak.
Yang kedua ada DNTPS atau deoksiribonukleotida trifosfat. Ini merupakan bahan penyusun DNA baru yang akan dirangkai oleh enzim DNA polimerase selama proses PCR itu berlangsung. Selanjutnya ada buffer. Ini berfungsi menjaga kondisi reaksi tetap stabil, terutama pH dan juga kekuatan ionnya, sehingga enzim Taq DNA polimerase ini tuh dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya ada Taq DNA polimerase atau enzim yang bertugas memperpanjang rantai DNA baru dari primer. Enzim ini tahan terhadap suhu tinggi saat tahap denaturasi. Selanjutnya ada primer F. Ini tuh merupakan primer yang menempel pada salah satu untai DNA template dan menjadi titik awal sintesis DNA ke arah target. Selanjutnya ada primer R atau primer reverse. Ini tuh merupakan primer yang menempel pada untai DNA komplementer dan menentukan batas akhir fragmen DNA yang diamplikasi. Selanjutnya ada MgCl2 atau magnesium klorida. Ini bertindak sebagai kofaktor yang diperlukan oleh Taq DNA polimerase agar proses sintesis DNA ini dapat berlangsung dengan efisien. Selanjutnya ada NFW atau nucleus free water. Ini tuh digunakan sebagai pelarut untuk mencampur semua komponen PCR tanpa merusak DNA karena bebas dari enzim nukleus. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung volume komponen yang dibutuhkan untuk membuat larutan PCR, yaitu master mix. Untuk menentukan berapa banyak stok yang perlu kita ambil, kita bisa menggunakan rumus pengenceran, yaitu volume akhir sama dengan konsentrasi akhir yang diinginkan dikali volume total per konsentrasi stok. Nah, kita akan menggunakan contoh perhitungan, yaitu MgCl2. Di sini konsentrasi stok adalah C1, yaitu 25 mikromolar. Konsentrasi akhir yang diinginkan, yaitu C2, adalah 1,5 mikromolar. Volume total reaksi, yaitu V total, adalah 25 mikroliter. Nah, di sini volume sama dengan 1,5 mikromolar dikali 25 mikroliter per 25 mikromolar, sama dengan 37,5 per 25, sama dengan 1,5 mikroliter. Jadi, total yang diperlukan untuk reaksi PCR adalah 1,5 mikroliter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada seluruh komponen yang diperlukan untuk melakukan PCR. Disajikan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu DNA, stoknya adalah 10 nanogram per mililiter, akhirnya dari 50 nanogram. Volume 1 adalah 5 mililiter, volume 4 adalah 20 mililiter, sehingga volume mix adalah 25 mililiter. Selanjutnya ada DNTPS, stoknya itu 100 mikromolar, akhirnya 800 milimolar. Volume 1 reaksi adalah 2 mililiter, volume 4 reaksi adalah 8 mililiter, sehingga volume mixnya adalah 1 mililiter. Selanjutnya ada buffer. Buffer stoknya adalah 10 kali, lalu akhirnya adalah 1 kali. Selanjutnya volume 1 reaksi adalah 25 mililiter, volume 4 reaksi adalah 10 mililiter, sehingga volume mixnya adalah 125 mililiter. Selanjutnya ada Taq polimerase. Stoknya yaitu 5 unit per mililiter, akhirnya adalah 1 unit. Volume 1 reaksi adalah 2 mililiter, volume 4 reaksi adalah 8 mililiter, dan volume mixnya adalah 1. Selanjutnya ada MgCl2, stoknya 25 mikromolar, akhirnya 1,5 mikromolar, volume 1-nya itu 15 ml, volume 4 reaksinya adalah 6 ml, sehingga volume mixnya adalah 75. Selanjutnya ada primer F, stoknya itu 10 Pg per mililiter, akhirnya itu 10 Pg, volume 1 reaksi adalah 1 ml, volume 4 reaksi adalah 4 ml, dan volume mixnya adalah 5 ml. Dan yang terakhir adalah primer F, yaitu stoknya 10 Pg per mililiter, akhirnya 10 Pg, volume 1 reaksinya adalah 1 ml, volume 4 reaksinya adalah 4 ml, sehingga volume mixnya adalah 5 ml. Yang terakhir ada NFW, stoknya 0, akhirnya 0, lalu volume 1 reaksinya adalah 135 ml, volume 4 reaksinya adalah 544 ml, dan volume mixnya adalah 68 ml. Dan volume akhir semuanya, volume akhir
yaitu 25 ml. Volume akhir volume 1 reaksi adalah 25 ml. Volume 4 reaksinya adalah 100 ml dan volume mixnya adalah 125 ml. Apa sih master mix itu? Dalam praktiknya kita sering membuat master mix untuk beberapa sampel sekaligus agar lebih akurat dan efisien. Pada tabel di atas kita ingin membuat untuk 4 reaksi. Namun, jika kita selalu menambahkan cadangan satu reaksi, yaitu total reaksi ditambah 1 untuk mengantisipasi adanya penguapan atau cairan yang tertinggal dalam pipet. Jadi kita menghitung untuk 5 reaksi. Nah, untuk mengapa kolom NFW di bagian stok dan akhir itu dikosongkan, NFW atau nuklease free water adalah air bebas nuklease yang berfungsi sebagai pelarut utama. Berbeda dengan MgCl yang punya konsentrasi 25 mikromolar atau buffer yang punya kekuatan 10 kali, NFW hanyalah air. Kita tidak memerlukan target konsentrasi akhir untuk air dalam satu reaksi PCR. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan suhu TM dan juga TA. Langsung saja kita akan menghitung terlebih dahulu suhu TA dan juga TM dari primer forward. Yang pertama, sudah diketahui jumlah nukleotida dari primer forward ini, A atau adeninnya berjumlah 2, T atau timin berjumlah 11, G atau guanin berjumlah 6, dan C atau sitosine berjumlah 3. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yakni Tm sama dengan 2 derajat Celcius dikali A plus T ditambah 4 derajat Celcius dikali G plus C. Langsung dimasukkan angkanya, yakni 2 dikali 2 plus 11 ditambah 4 dikali 6 plus 3 sama dengan 2 kali 13 ditambah 4 dikali 9. Hasilnya 26 plus 3 dan hasil akhirnya ada 62 derajat Celcius. Baik, kita langsung masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu untuk menentukan suhu TA dan juga TM dari primer reverse. Jumlah nukleotidanya ada A atau adenin berjumlah 11, T atau timin berjumlah 3, G atau guanin berjumlah 5, dan C atau sitosin berjumlah 3. Di sini langsung saja kita masuk ke rumusnya. Ada Tm sama dengan 2 derajat Celcius dikali A plus T ditambah 4 derajat Celcius dikali G plus C. Langsung dimasukkan angkanya, 2 dikali 11 plus 3 ditambah 4 dikali 5 plus 3 sama dengan 2 kali 14 ditambah 4 kali 8. Hasilnya sama dengan 28 plus 32 dan jumlah akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Untuk TA-nya, kita langsung masukkan ke rumusnya. TA sama dengan TM dikurangi 2 sampai 5 derajat Celcius. TM-nya sudah diketahui, tadi 60 dikurangi 2 sampai 5 derajat Celcius sama dengan 55 sampai 58 derajat Celcius. Pada PCR biasanya menggunakan TA sekitar 2-5 derajat Celcius di bawah TM terendah dari kedua primer. Di sini ada 60 derajat Celcius dari primer reverse atau R. Jadi TA optimalnya sama dengan 55-58 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas 2 pertanyaan dan juga dengan jawabannya. Yang pertama itu, jika Anda memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda DNA yang akan Anda perbanyak setelah 1 siklus PCR? Soal nomor 2, berapa banyak DNA duplex yang diperoleh dari 1 DNA duplex setelah 4 siklus PCR? Nah, kedua soal ini tuh menggunakan rumus jumlah DNA setelah sekian siklus atau kita sebut sebagai N sama dengan jumlah awal dikali 2 pangkat N. Nah, untuk jawaban yang nomor 1 itu jumlah akhir sama dengan 16 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 16 kali 2 dan hasilnya 30 untai ganda DNA. Soal kedua, untuk jawabannya jumlah akhir sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16 untai ganda DNA. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari PCR ini. Dan yang untuk pertama, sebelum kita melakukan praktikum PCR ini, maka kita harus memakai alat-alat yang lengkap seperti memakai jas lab dan memakai sarung tangan.
Selanjutnya kita akan memasukkan DNA untuk reaksi 1, yaitu dengan ukuran 5 mikroliter. Untuk reaksi kedua, kita ambil sampel DNTPS. Nah, lalu kita ukur dulu dengan 0,2 mikroliter. Sampel buffer. Sama seperti sebelumnya, kita ukur dulu dengan 2,5 dan lalu masukkan ke microtube. Lalu kita ke bahan selanjutnya, yaitu Tak polimerase menjadi 0,2. Lanjutnya yaitu MgCl. Lalu kita ukur menjadi 1,5 di sini. Lalu ada primer F. Kita ambil primer F bahan ini, lalu hitung di mikropipet menjadi 1 mikroliter. Dan kita masukkan ke dalam microtube. Lalu selanjutnya kita ke bahan primer R. Kita ukur dulu sama dengan primer F bahwa ukurannya itu 1 mikroliter. Setelah itu kita masukkan juga ke dalam microtube. Nah, dan untuk bahan yang terakhir yaitu sampel NFW. Kita ukur di mikropipet menjadi 13,6. Setelah itu kita masukkan ke dalam microtube. Inilah hasil dari PCR menjadi 3 tube. Selanjutnya ada manfaat PCR. Yang pertama, dalam bidang kesehatan dan medis atau diagnostik, digunakan untuk deteksi penyakit infeksi. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA atau RNA virus atau bakteri, seperti virus COVID-19, HIV, hepatitis, hingga tuberkulosis. PCR jauh lebih akurat daripada tes cepat atau rapid test karena mendeteksi materi genetik agen penyebab penyakit. Selanjutnya dalam bidang forensik atau identifikasi. Ini digunakan untuk identifikasi korban atau pelaku. Mengambil sampel DNA dari TKP seperti rambut, darah, atau air liur yang jumlahnya sangat sedikit, lalu memperbanyaknya untuk dicocokkan dengan data korban atau tersangka. Lalu itu juga bisa digunakan untuk tes paternitas, yaitu menentukan hubungan darah antara orang tua dan anak, ya tes DNA. Selanjutnya ada bidang penelitian dan bioteknologi. Ini digunakan untuk cloning gen, yaitu memperbanyak gen tertentu untuk dipelajari lebih lanjut atau dimasukkan ke organisme lain. Lalu ada juga untuk sequencing DNA, menyiapkan sampel DNA agar bisa dibaca urutan basanya atau urutan genetiknya. Lalu juga untuk studi evolusi. Ilmuwan bisa memperbanyak DNA dari fosil purba yang sudah sangat tua untuk mempelajari asal-usul makhluk hidup. Dan yang terakhir pada bidang pertanian dan pangan. Ini bisa untuk deteksi GMO, memeriksa apakah suatu produk pangan mengandung organisme yang dimodifikasi secara genetik atau genetically modified organism. Dan juga yang terakhir untuk keamanan pangan, mendeteksi bakteri patogen dalam makanan seperti Salmonella atau E. coli secara cepat sebelum makanan dipasarkan.